Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ibu WA saya ya? Iya, Bagaimana Bu? Telepon. ini saya mau konsultasi. Ada masalah apa? Begini Bu, saya mengeluh dengan anak saya sendiri. Gitu Ibu ada di rumah. Itu kok akhir-akhir ini kok sepertinya tantrum bangga ya Bu. Itu kalau mau minta sesuatu itu harus gitu loh. Kalau nggak langsung dituruti langsung ngamuk. Itu tantrum ya Bu ya namanya. Gini. Lalu Terus katanya wali murid itu ada yang bilang kalau di sekolah itu suka membuli temen gitu. Masih wajar atau gimana, terus apa yang saya lakukan di rumah kalau di saat itu tantrum. Terus saya itu kepikiran terus loh Bu di rumah itu. untuk membuli ini wali muridnya berapa Bu yang WA ke Ibu? Yang berani yang WA itu ke saya itu 2, tapi ada yang dari anak itu yang langsung menegur. iya. Oh, gitu. Kalau untuk laporan ini belum ada wali murid terkait yang melaporkan ke saya. Jadi ada yang menyampaikan langsung dan via WA ya Bu ya. Maksudnya untuk wali murid di sini itu belum ada yang menyampaikan ke saya Bu kalau putranya itu suka membuli. Lalu untuk di kelas itu kemarin beberapa kali itu memang sempat mengamuk. Yang pertama itu mengamuk diri sendiri. Jadi dia karena pengen bermain balok dengan jumlah yang banyak, lalu dinasihati oleh temennya, nanti kalau terlalu banyak kamu akan kerepotan untuk membereskan. Lalu Mas Audi ini menangis, dia mengamuk, baloknya itu memang dilempar ke sana kemari, tapi alhamdulillah itu nggak berangsur lama, hanya sebentar. Saya biarkan dulu, yang penting dia tidak melakukan hal-hal yang bisa melukai diri sendiri, tidak melukai teman, dan di sampingnya itu tidak ada benda-benda yang bisa melukai. Maksudnya kayak Diamankan dulu yang disingkirkan gitu. Setelah itu dia masih nangis, duduk, mungkin capek, habis itu minum, mau membereskan. Lalu kami coba datangi, diusap, ada yang dibantu. Kenapa Mas Audi menangis begitu? Itu pun nggak langsung menjawab Bu, jadi dia masih diem. Tapi dia mau membereskan, dia cuma diem gitu. Yang penting saya awasi dengan jarak jauh, nggak ada benda-benda yang bisa melukai dirinya, dan dia dalam kondisi seperti itu tuh temennya tidak mengganggu. Saya takutnya kalau misalnya dia dalam kondisi sedih ya Bu ya, moodnya berantakan, dia diganggu sama temennya, saya takut luapan emosinya itu akan semakin terjadi. Tapi alhamdulillah tidak. Lalu setelah itu waktu makan dia mau makan, habis itu ceria lagi. Kemudian waktu pagi, kan kemarin itu yang mengantar itu kan abinya lupa nggak membawakan jajanan. Memang sengaja sama abinya bilang ke saya, oh mohon maaf hari ini Syauki tidak saya bawakan jajanan, nanti takutnya jadi kebiasaan. Setelah masuk kelas, dia cek tasnya Bu, di dalam tasnya itu nggak ada jajanan. Nah, dia mengamuk, dia mencari abinya, dikiranya mungkin abinya masih di sekitar sekolah, tapi abinya sudah langsung berangkat kerja kan. Dia marah, dia menangis itu sambil lari mencari abinya karena dia marah karena nggak ada jajanan di tasnya begitu. Kemudian untuk membuli itu kemarin ketika dia merasa diganggu sama temennya, akhirnya dia memukul sebagai bentuk perlawanan diri nih, karena dia kan nggak suka lagi nggak suka diganggu, dia pengennya sendiri, diganggu sama temennya, ya udah sebagai bentuk perlawanan diri dia pukul temannya, tapi nggak menimbulkan cedera insiden, nggak kok, biasa saja itu, namanya juga proses ya. Lalu untuk ini Bu, tantrumnya itu mungkin kalau saya bisa memberikan saran ya Bu ya, mungkin contoh tadi dia kan pengennya banyak, kemudian dia juga tiap hari itu mungkin hampir dibawakan jajanan, bisa diartikan keinginannya itu selalu dipenuhi. Mungkin Ibu bisa menyurutkan atau bisa mengurangi hal itu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu tidak mau membawakan jajanan, dikasih pemahaman. Nah, hari ini Ibu tidak membawakan kamu jajanan ya, ada makanan yang enak dan saya dari sekolah. Tapi kalau memberi nasihat itu sebelum anak itu tantrum ya. Iya, kalau misalnya kemudian setelah dikasih nasihat kok dia marah-marah, kan kita nggak melakukan kesalahan kan Bu, kan kita niat kita itu kan bagus ya untuk mendidik anak, biarkan dulu aja. Tapi nggak semua keinginannya itu harus dipenuhi. Kalau misalnya Ibu selalu menuruti keinginannya, itu justru akan Tambah memasukkan anak itu ke dalam hal yang buruk Bu. Nanti iya kalau misalnya Mas Auki ini nanti paham, kalau tidak paham mohon maaf, misalnya Ibu sedang ada keperluan yang lain atau kebutuhan yang lain yang sifatnya lebih
penting, tapi harus menuruti si anak mengamuk sampai mengancam, sampai sekarang kan luapan emosi anak itu kan kita nggak tahu ya Bu, untuk kedepannya itu seperti apa. Takutnya nanti selain melukai diri sendiri juga dia punya dendam gitu. Jadi lebih baik dari kecil itu diberi pengertian. Kalau saya dengan anak saya selalu mengatakan silahkan dimakan apa adanya. Kalau kamu tidak suka ini, kamu bisa mencari yang lain menggunakan uang jajanmu. Jadi kalau saya memberikan uang jajan itu dalam satu hari itu hanya 5.000 dari pagi sampai sore, biasanya dipakai buat TPA. Kalau misalnya nggak suka dengan sayur yang ada rumah, saya biarkan dia untuk membeli 1 butir telur begitu. Kalau kita ini kan hidup di zaman serba enak ya Bu ya. Kalau dulu Rasulullah aja hidup di zaman serba kekurangan, mereka di zaman masuk surga. Nah kalau kita ini siapa gitu Bu. Jadi itu memang butuh penguatan. Awal-awalnya mungkin 1-2 bulan itu ibu akan merasakan ya Allah sedihnya anakku seperti ini, tapi percayalah Bu, itu demi kebaikan di panjenengan. Kalau misalnya untuk membuli tadi ibu gak perlu khawatir, insya Allah semakin hari kami berikan pengertian, sayang teman, hati-hati menggunakan tangan, itu insya Allah bisa semuanya berproses. Kalaupun dia memukul itu karena luapan emosinya bercampur dengan hal ini ya Bu, mohon maaf untuk yang hal jajanan tadi saya tidak begitu setuju. Jadi kalau lebih baik disampaikan saja apa adanya, jangan dibohongi begitu Bu. Nanti dari disampaikan ke abinya, mohon untuk tidak membohongi anak. Terus kalau waktu yang tepat ketika menasihati anak itu sebenarnya kalau saya pernah mendengar itu dari salah satu psikolog anak itu yang penting itu ketika anak dalam kondisi senang dan perutnya kenyang, badan sehat, perut kenyang, hati senang. Lalu untuk waktu yang paling baik itu selain badan sehat, perut kenyang, hati senang itu sebelum tidur, karena itu akan membawa pesan yang kita sampaikan itu akan masuk ke alam bawah sadarnya dia. Ya dengan pelan, mungkin 1-2 minggu belum ada hasilnya, ibu sabar aja dengan pembiasaan, keteladanan ibu. Selama ini saya salah menasihati waktu anak pas tantrum marah. Iya, sebenarnya nggak bisa disalahkan juga bukan, kita juga sama-sama belajar. Saya sama-sama belajar, tapi juga sama-sama belajar, tidak ada yang salah. Hanya mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah perbaikan kita. Kita sama-sama belajar menjadi ibu yang lebih baik dalam menangani anak yang seperti ini, bagaimana seperti ini. Kalau masalah tantrum, insya Allah itu bisa ditangani. Intinya ibu harus dan percayalah bahwa saat anak kecil tantrum, kemudian kita nasihati, dia masih tantrum, itu tidak akan istilahnya itu tidak akan membuat bahwa besarnya itu anak tidak akan bisa mengerti apa-apa. Tapi dengan pola asuh yang tepat, insya Allah anak itu berada di garis yang benar. Gitu saja sih Bu kalau menurut saya. Kalau menurut kalau misalnya dalam pembelian, asalkan dia tidak melakukannya di rumah dengan teman sebayanya tidak, insya Allah tidak apa-apa. Kalau di rumah bagaimana Bu? Ketika dia bermain sama temannya? Pernah pilih ya, kadang mukul memang iya dulu, kadang iya. Padahal orang tuanya nggak ngajarin loh Bu. Mungkin pengaruh lingkungan ya. Iya betul, dan luapan dia sudah memahami luapan emosi. Dia nggak suka, dia gunakan tangannya untuk memukul. Atau mungkin dia pernah dipukul juga bisa Bu. Oh aku pernah dipukul, rasanya seperti ini. Aku sekarang ingin membalas memukul, walaupun masa Uki ini misalnya pernah dipukul sama si A. Tapi bisa jadi loh masa Uki ini memukulnya nanti ke B, C, D gitu. Karena dia kan meniru. Jadi itu memang perlu kehati-hatian. Nanti sampaikan saja pelan-pelan bahwa memukul itu perbuatan yang tidak disayang Allah dan sebagainya. Lalu untuk kalau di rumah makmum dan lain sebagainya bagaimana Bu? Mudah atau susah? Kalau masalah makan mudah, gendut kan itu. Maksudnya itu nggak ditambah minum susu juga? Enggak nih. Kalau di sekolah itu asalkan Kadang agak pilih-pilih, kadang iya betul, kadang pilih-pilih. Apalagi kalau sayurnya itu urap luban itu memang dia nggak begitu suka. Tapi ya mohon maaf ya Bu, karena di sini kan menunya harus ganti-ganti. Kalau setiap hari menunya sama kan pasti anak bosan, dan gizinya juga akan berputar pada hal yang sama gitu. Tapi untuk bagi saya Masya Allah ini sudah bagus, dia perkembangan kognitifnya bagus, moral agamanya bagus, diminta untuk sholat bagus, jadi imam bagus, ngajinya juga bagus, kemudian untuk seninya bagus, bahasanya juga bagus. Dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang
kalau kita mengatakan itu dengan uminya itu bahasanya itu seperti ini, contoh maaf umi gitu. Kalau kan kita sering membiasakan 3 ucapan yang kita utama, tolong, maaf, terima kasih, maaf umi, tolong umi gitu. Jadi itu sudah luar biasa Bu, perlu diapresiasi banget. Setiap kali anak nanti ibu mendapati masa Uki melakukan hal yang hebat, langsung diapresiasi sebagai bentuk penghargaan kita terhadap dia, agar dia itu merasa oh aku di sini ada, aku di sini dihargai, aku di sini tuh berharga. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kiranya itu dulu sih. Terima kasih sekali Ibu. Saya juga terima kasih juga Ibu sudah datang ke sini. Ibu menyampaikan unek-uneknya Ibu merupakan salah satu bukti bahwa Ibu peduli dengan putra Ibu. Terima kasih ya Bu. Saya mohon maaf juga belum bisa mendidik dengan baik. Mohon doanya. Terima kasih sekali loh Bu. Malah itu kalau di rumah saya itu terlihat bangga. Tapi kok begitu ada bullying itu saya langsung down. Nggak apa-apa, semuanya berproses. Saya mohon maaf ada lagi mungkin. Itu saja ya. Saya mau pamit. Terima kasih. Saya mohon maaf ya Bu ya. Semoga sehat selalu. Salam nanti buat putranya. Mana ini? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yang Mbak